bagian firman Tuhan ya. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat sebenarnya ada banyak sekali janji-janji di sana. Ada janji yang Allah buat, di mana kita saksikan banyak dari janji-janji itu telah ditepati sesuai dengan waktunya. Nah, sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang sederhana yang bisa dijawab oleh diri kita masing-masing di dalam hati. Sebenarnya di penghujung tahun 2020 ini, janji-janji dari firman Tuhan apakah atau manakah yang kita pegang untuk menghadapi tahun yang akan datang? Kan sedikit lagi sudah mau berganti tahun. Apakah ada ayat firman Tuhan atau janji firman Tuhan atau berkat firman Tuhan yang kita telah pegang untuk menghadapi tahun yang akan datang? Apalagi kita yang ada di masa pandemi yang masih berkelanjutan ini dan sebenarnya tidak tahu kapan badai ini akan berlalu. Apakah ada janji Tuhan yang terus akan menguatkan kita di tengah-tengah situasi ini? Dan saya yakin kita sangat perlu untuk punya pegangan ayat firman Tuhan. Jika ada yang belum tahu dan belum mendapatkan, ada sebuah kalimat terakhir dalam Injil Matius, di mana ini merupakan sebuah janji yang mungkin bisa menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tahun yang akan datang, yaitu di dalam Matius 28 ayat 20b. Firman Tuhan ini mengatakan demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan janji yang indah ini sebenarnya, bagian firman Tuhan dari Matius 28 ayat 20b ini, janji yang indah ini sebenarnya mulanya merupakan sebuah janji bahwa kehadiran dan juga kekuasaan Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan kekuatan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dalam melaksanakan tugas amanat agungnya. Artinya perintah untuk memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, memberitakan tentang karya Tuhan Yesus. Namun kemudian Matius 28 ayat 20b ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ini juga diberikan kepada kita semua, kepada kita orang-orang percaya saat ini. Mengapa? Sebab tugas ini juga diberikan dan menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu pemberitaan Injil, mengabarkan tentang kabar Tuhan Yesus kepada kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, membawa identitas kita sebagai orang percaya kepada setiap orang di mana saja. Dan kitalah sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus yang ada di zaman ini, yang di kemudian hari juga dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita sudah baca. Nah, kalau ada yang bertanya, kok bisa kalau ada yang bertanya atau mungkin terbesit pertanyaan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, kok bisa sih kita mesti melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil? Jawabannya sederhana. Karena tugas penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan memang sudah terlaksana dengan sempurna dan sudah selesai. Tetapi tugas penyelamatan itu terus berlangsung sampai kesudahan zaman. Ya, artinya tugas itu belum selesai. Maka kita perlu terus mengerjakannya dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itulah janji penyertaan Tuhan Yesus berlaku sampai kesudahan akhir zaman. Itu artinya bagi kita semua penyertaan Tuhan Yesus itu terus berlangsung sampai saat ini dan seterusnya. Dan itu terus berlaku termasuk bagi kita semua. Amin. Penyertaan Tuhan itu berlaku bagi kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang membawa identitas Kristus di mana saja kita berada. Kitalah murid-murid itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes 17 yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan pemuda tadi, ini sebenarnya berisikan doa imam besar ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan ini sebenarnya merupakan percakapan perpisahan Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap, diadili, dan dihukum mati di kayu salib. Kita bisa lihat itu di pasal selanjutnya, di pasal 18. Di mana di dalam doanya ini ya, jadi pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus, di mana dalam doanya ini Yesus berkata demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini sebenarnya Yesus sedang mendoakan murid-muridnya agar Tuhan Allah Bapa memisahkan dan melindungi mereka dari dunia ini. Karena untuk mereka lah sebenarnya, untuk murid-muridnya,
untuk murid-muridnya lah sebenarnya Yesus Kristus berkorban, dan untuk mereka lah Kristus juga berdoa. Jadi apa yang mau disampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ialah Yesus akan pergi meninggalkan para muridnya, maka Yesus meminta Bapa untuk menjaga mereka, karena mereka telah diberikan Bapa kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Maka sekarang Yesus kembali menyerahkan mereka kepada tangan Bapa, karena Dia akan segera, Tuhan Yesus akan segera kembali kepada Bapa yang ada di surga. Mengapa sebenarnya demikian? Karena Yesus tahu bahwa para muridnya tidak akan menjalankan pekerjaan yang sudah pernah dijalankan dengan penuh kesetiaan seperti yang Yesus lakukan. Murid-muridnya tidak akan mengerjakan tanggung jawabnya seperti yang Yesus sudah lakukan dengan baik. Sebabnya karena ketidaksempurnaan, keterbatasannya yang tercampur baur dengan kekhawatiran, ketakutan dalam melayani, dalam bekerja di dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Di mana sebenarnya ini adalah gambaran kecil kita, para murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di masa kini, yang kadang tidak mampu untuk menjalankan tugas kita atau hidup selayaknya Kristus. Inilah kita dengan segala kelemahan kita dan keterbatasan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman kini, di masa kini, ya. Tetapi kita tidak bisa bersedih, kita tidak bisa putus asa karena keterbatasan dan kelemahan kita, karena ada kabar baik. Bahwa kabar baiknya ialah Yesus sang pengantara, artinya adalah kita sebagai murid dengan Allah Bapa ada yang menjembatani, yaitu Yesus Kristus. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus, sang pengantara, ia tidak pernah gagal. Sekalipun manusia gagal, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dia setia, dia yang sanggup untuk melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah dengan baik. Dialah tolak ukurnya, dialah standarnya, dia yang terbaik, dan inilah kabar baiknya. Kita ada di dalamnya, dan kita adalah anak-anaknya, dan kita adalah muridnya. Jika kita melihat apa yang dilakukan sebenarnya oleh Tuhan Yesus di dalam doanya ini, maka sebenarnya apa yang sedang dipertunjukkan pada kita semua ialah di dalam Yohanes 17 ini, kita mendapati bahwa ada bukti kasih dan kedekatan Yesus dengan murid-muridnya yang sangat terlihat di dalam doanya ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa Yesus telah menjanjikan kepada mereka akan mengirimkan Roh Kudus. Sekalipun mereka ditinggal, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka, dan Yesus bahkan tetap mendoakan agar Bapa yang ada di sorga menjaga para muridnya ini. Ya, jadi sekalipun Kristus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi, tetapi ia tetap menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya dan anak-anaknya. Dan penyertaannya adalah sungguh nyata. Dan pertanyaan bagi kita sebenarnya, apakah kita juga menyadari adanya kedekatan kita dengan Yesus Kristus sampai sejauh ini? Dan ataupun apakah kita sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu menyertai kita sampai pada detik ini, sampai saat ini, dan sampai seterusnya. Sekalipun kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat ini secara fisik, tetapi penyertaannya nyata di dalam kehidupan kita. Dan jadi pertanyaan, apakah kita menyadari akan hal ini? Nah, kalau kita melihat di bagian selanjutnya di ayat 9 dan ayat 10, di dalamnya juga kita akan sangat nampak adanya hubungan yang sangat spesial antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Di mana hubungan khusus ini dapat disimpulkan sebenarnya dengan ungkapan mereka adalah milik Allah Bapa, atau murid-murid Kristus adalah milik Bapa di surga. Jadi inti pesan dari bagian ini sebenarnya ya secara keseluruhan, intinya adalah ingin menekankan bagi kita juga pada pagi hari ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kita ini adalah milik Allah Bapa. Amin. Kita ini adalah milik dari Allah Bapa. Sebuah kebanggaan bagi kita sebenarnya bahwa identitas kita ini sesungguhnya istimewa dan harusnya mendatangkan keberanian dalam menghadapi dunia ini dan memberi kekuatan pula bagi kita. Bagaimana tidak sebenarnya, kita sebenarnya adalah orang yang berdosa, yang tidak berdaya dan tidak ada pengharapan lagi di dalam hidup ini karena kerusakan hidup kita. Tetapi yang luar biasa, kita dipilih, dikasihi, dan diangkat menjadi milik anaknya. Kita bahkan dijadikan anaknya.
Dan saya membayangkan jika manusia saja dapat memperlakukan sebuah barang berharganya dengan baik, atau kalau kita lihat orang tua bisa mendidik dan merawat anaknya dengan baik, apalagi Bapa kita yang ada di sorga. Firman Tuhan mengatakan kita adalah milik Tuhan. Tuhan dapat memilih apa saja di dunia ini untuk dijadikan kesayangannya. Tetapi dia memilih kita untuk menjadi anaknya, menjadi hal yang paling berharga di matanya. Ya, menjadi sesuatu yang paling berharga di mata Bapa Surgawi. Selain berharga, kita juga berguna. Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki yang lainnya. Sebab sesuatu yang tidak berharga bagi kita sendiri tentu tidak ingin kita miliki, bukan? Sekalipun kita berdosa, tetapi Tuhan melihat lebih lagi di dalam diri kita. Ini kabar sukacitanya. Jadi maka pada pagi hari ini saya rindu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengetahui sebagai murid Kristus, sebagai milik kepunyaan Bapa kita semua, ada 3 hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mendoakan kita. Ayat 9 mengatakan di pasal yang ke-17, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena hubungan yang istimewa antara Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya, antara ketiganya, sehingga bagian firman Tuhan ini mengatakan mereka sebagai murid-murid milik kepunyaan Bapa atau murid-murid milik Bapa, di mana sebenarnya Yesus berdoa bagi mereka. Dan ini seperti berkat yang double ya. Selain mereka adalah murid-murid Bapa, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa bagi mereka. Dan ini sebenarnya sebuah kabar kesukaan bagi kita, sebab Tuhan Yesus yang kelahirannya baru saja kita rayakan beberapa hari lalu, merupakan pengantara pada Bapa, dan ia juga adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Di mana secara tidak langsung juga doa Tuhan Yesus ini telah menjadi berkat bagi dunia. Kenapa? Karena murid-muridnya akan membawa Injil keselamatan kepada dunia. Nah, mungkin jadi pertanyaan, maksud dunia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini apa sih? Ya, dunia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kehidupan yang jauh terpisah dari Allah. Sesuatu kehidupan yang bertolak belakang dengan kehendak dan kekudusan Allah. Dan di tempat itulah sebenarnya yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, tempat-tempat tersebut membutuhkan kasih Allah. Ya, membutuhkan kasih Kristus. Dunia ini orang-orang yang belum mengenal kasih Allah, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Justru di tempat-tempat itulah sebenarnya sedang membutuhkan kasih Kristus hadir di tengah-tengahnya. Di mana kita sebagai murid-murid Kristus ada yang adalah milik Kristus dan juga adalah milik Bapa di surga, justru kadang dibenci oleh dunia ini, dibenci oleh orang-orang dunia, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jika kita menghidupi kehidupan yang sesuai dan oleh kehendaknya, dengan kehendaknya, dan ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya, maka kadang-kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak senang dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita. Tetapi justru kita harus menjadi berkat di tengah-tengah mereka dengan menghadirkan identitas Kristus di dalam kehidupan kita. Menceritakan tentang kabar kebaikan Tuhan kepada mereka, menceritakan Tuhan Yesus, bahkan paling tidak, minimal kita harus menjadi berkat melalui pola kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita. Dan itu sebabnya mereka ini perlu didukung, murid-muridnya ya. Kalau kita melihat doa ini, mereka itu perlu didukung karena mereka dibenci oleh dunia posisinya. Maka di dalam doa ini agar tetap mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Tuhan mendoakan mereka agar mereka tetap tekun di tengah-tengah penderitaan ketika menjalankan tugas sebagai pemberita Injil. Dan bukan untuk murid-muridnya saja sebenarnya Tuhan Yesus berdoa. Ayat 20 menegaskan ya di dalam pasal yang ke-17 di sana dikatakan, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa ini sebenarnya orang-orang yang percaya? Ya kita juga, Bapak Ibu Saudara dan saya yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Kita yang dimaksudkan sebagai orang-orang percaya yang Tuhan Yesus
doakan. Kita lah ya, orang-orang yang Tuhan Yesus doakan, dan dari sinilah ya terlihat bahwa doa ini membentangkan kasih Tuhan yang luar biasa bagi para pengikutnya. Juga keajaiban rencananya bagi kita orang beriman. Sungguh luar biasa bagian firman Tuhan ini, dan saya rasa bagian ini sudah terlalu cukup untuk menunjukkan bagi kita semua betapa besar kasih sayang Tuhan bagi kita umatnya. Bahkan Tuhan sendiri berdoa bagi kita agar mampu menghadapi tantangan kehidupan dunia ini dengan segala penderitaan yang ada. Jadi tolong diingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sebagai orang Kristen sedang menghadapi pergumulan, tantangan, penderitaan, apalagi ketika menunaikan tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, maka ingatlah apa yang Yesus selalu doakan bagi kita. Bahwa Dia akan menyertai kita dan kita adalah milik kepunyaan Bapa. Ada Yesus yang selalu mendoakan kita. Kita patut bersyukur karenanya, karena Tuhan Yesus turut mendoakan kita agar kita tetap terpelihara dan mampu menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan lagi, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi, karena kita tahu Tuhan Yesus turut mendoakan kita. Kita tetap terpelihara di dalam Dia. Nah, di lain sisi juga, bagian firman Tuhan ini, ayat 9 ini juga, atau apa yang dilakukan Yesus ini juga menjadi teladan bagi kita, orang percaya, yaitu untuk terus berdoa bagi orang-orang Kristen di sekitar kita, Bapak Ibu. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, itu menjadi pelajaran, menjadi pengajaran bagi kita. Untuk tetap berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi hamba-hamba Tuhan ketika mereka memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan di mana saja. Bahkan juga kita berdoa untuk orang-orang Kristen di sekitar kita, atau orang-orang percaya, atau siapa saja yang terus memikul salib untuk menjalankan tugas Allah. Jadi doa ini artinya adalah bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhan, dan juga arti lainnya berdoa ialah menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Jadi mari kita jangan lupakan berdoa. Karena di dalam doa sebenarnya kita sedang menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga di dalam permohonan kita kepada Bapa di sorga itu adalah permohonan yang lahir dari keinginan hati Bapa di dalam diri kita. Ya. Jadi jangan lupakan berdoa, karena Tuhan saja berdoa, masa kita tidak berdoa ya? Seperti itulah. Oleh sebab itu marilah kita di tahun yang akan datang ini bukan saja menyadari bahwa kita ini adalah umat yang dipelihara oleh Tuhan karena status kita sebagai anak-anaknya, tetapi kita juga harus terlibat. Diri kita kita harus melibatkan diri kita untuk semakin giat berdoa bagi kerajaan Allah di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam doa ada kuasa. Amin. Seperti firman Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita semua, yang sudah sering kita dengar ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya ya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Mari dalam menghadapi tahun yang akan datang ini, kita semakin bertekun di dalam doa. Karena di dalam doa ada kuasa yang Tuhan yang akan nyatakan bagi kita semua. Yang kedua, sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengetahui bahwa Tuhan dipermuliakan juga di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Ayat 10 mengatakan, dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya. Singkatnya ayat 10 ini mengatakan, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan seorang murid adalah untuk memberikan hormat kepada Tuhan Yesus sebagaimana Ia atau Tuhan Yesus sendiri telah memberikan hormat kepada Bapa yang ada di sorga. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mempermuliakan Bapa selama di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan menyelesaikan pekerjaannya, menuntaskan tugasnya dengan baik, dengan maksimal. Maka sebenarnya ini sungguh suatu tanggung jawab yang besar dan mengagumkan bagi kita semua kalau kita dilibatkan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Tuhan Yesus. Menjadi milik Allah berarti harus hidup kudus sesuai dengan panggilan kita. Dan perlu kita memiliki kesadaran bahwa kalau semua kebaikan yang kita lakukan
keindahan, kerohanian kita, itu semua semata-mata adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jadi ingat dan juga kita harus mengerti bahwa semua kerusakan yang ada di dalam diri kita, penyelewengan dalam melakukan firman Tuhan adalah bentuk pemberontakan. Sekali lagi saya tegaskan, semua kerusakan yang ada di dalam diri kita, keberdosaan kita, penyelewengan kita dalam melakukan firman Tuhan, itu adalah pemberontakan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Maka perlu kita ingat, kita perlu bertobat dari kesalahan kita dan meninggalkan dosa kita, serta mengembalikan kemuliaan hanya kepada Allah. Saya mengingat perkataan salah seorang dosen saya, bahwa kalau bayi itu lahir satu kali dalam kehidupan ini kan, tetapi kalau mandi itu kan setiap hari. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Kita lahir baru, hidup menjadi pengikut Kristus, diangkat menjadi murid Kristus, itu satu kali saja. Tetapi untuk bertobat itu memerlukan waktu yang panjang. Setiap hari kita perlu bertobat. Karena sebenarnya tiada hari tanpa kita berdosa di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari. Mungkin kita tidak berucap, mungkin kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, tetapi hati dan pikiran kita sudah menyeleweng daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, perlu adanya pertobatan setiap hari. Dan ketahuilah juga Bapak Ibu, tujuan utama hidup kita atau manusia adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya yang sudah memiliki kebenaran di dalam hidup kita, kita harus mempermuliakan Tuhan dan juga menikmati Dia. Selama kita bisa menikmati Dia di dalam kehidupan ini. Artinya ketika kita mau menikmati Dia, kita tidak lagi mau menikmati dosa, menikmati kehidupan duniawi di dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam diri kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur Bapak Ibu Saudara, berterima kasih kepada Tuhan dan belajar menghitung berkat yang Tuhan telah berikan, karena kita tidak pernah mempunyai jasa apapun di dalam kehidupan ini. Semua adalah pemberian Tuhan. Hanya mereka yang mengakui diri tidak berjasa baru mengerti apa arti segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya sebenarnya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di dalam diri kita, melalui diri kita, jika saja kita mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa semua yang dapat kita lakukan dan semua yang kita miliki itu, semua hanyalah karena Tuhan yang memberkati kita. Semua karena anugerah semata bagi kita dan menyadari penuh kebergantungan kita penuh kepada Allah semata. Dan dengan kata lain, tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan dalam diri kita, dengan apapun yang kita miliki, dengan skill kita, dengan kemampuan kita, harta benda kita, kebahagiaan keluarga kita. Semua itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Ya, jika kita melihat selama pandemi ini, kita ya bersedih karenanya ya. Sebenarnya ini bisa menjadi refleksi masing-masing kita ketika kita melihat situasi yang diakibatkan oleh pandemi ini. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak yang ditinggalkan, bahkan orang yang hartanya banyak pun kita lihat tidak bisa menikmati hartanya dengan baik karena situasi pandemi ini. Bahkan ada orang yang kehilangan pekerjaan, situasi yang sangat menyedihkan. Tetapi ini sebenarnya menjadi refleksi bagi kita, semuanya ini hanya karena karunia Tuhan semata, anugerah Tuhan semata. Orang yang bekerja, berusaha sepanjang hari, sepanjang kehidupannya, itu juga semuanya karena Tuhan. Ya. Dan ketahuilah, dan ini yang harus kita ingat, bahwa karya Tuhan akan bekerja semakin maksimal di dalam diri seseorang yang sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Karena ia tahu benar bahwa kasih karunia Tuhan sajalah yang bisa memampukan dia melakukan segala sesuatu. Dan kiranya kesadaran ini menjadi bagian kita semua di tahun yang akan datang. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui kehidupan pertobatan kita, melalui kesadaran penuh bahwa hidup kita hanya oleh anugerah semata. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Poin yang ketiga yang kita harus ketahui sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak Bapa yang telah diangkatnya. Ayat yang ke-11, ya. Poin yang ketiga maksud saya,
Bapa itu memelihara kehidupan kita. Sebagai pengikut-pengikut Kristus atau murid-murid Kristus, kita harus menyadari bahwa Bapa itu memelihara kehidupan kita. Ayat 11 mengatakan demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa syafaat dari Tuhan Yesus untuk para muridnya mengatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi lagi karena mereka telah menjadi milik Tuhan Yesus dalam kasih Bapa, seperti dikatakan ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain dari dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dari bagian firman Tuhan ini sebenarnya menyatakan momen-momen Tuhan Yesus yang akan kembali kepada Bapa di surga. Tetapi para muridnya masih tinggal ada di dalam dunia ini. Maka mereka masih memiliki tugas dan panggilan untuk dikerjakan. Maka Tuhan Yesus berdoa bagi pemeliharaan Bapa atas mereka. Jadi dalam doa syafaatnya Tuhan Yesus ini tidak selfish, tidak egois. Dia tahu bahwa tugasnya di muka bumi ini akan selesai. Dia akan kembali kepada Bapa di surga. Tetapi dia juga ingat dia punya murid-murid yang akan terus bekerja, terus untuk mengabarkan dan juga meneruskan pengajarannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berdoa bagi pemeliharaan murid-muridnya kepada Bapa yang ada di sorga. Ya, ini menunjukkan bahwa yang pertama, dia tidak egois. Dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya, tetapi dia berdoa untuk kepentingan banyak orang, khususnya kepentingan kerajaan Allah di muka bumi. Ya, dan di dalam doanya ini ia berkehendak agar murid-muridnya ini terjamin pasti dalam hubungan dengan Allah sehingga hidup mereka penuh sukacita. Seperti dikatakan di ayat yang ke-13, ya di dalam pasal yang ke-17 juga. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang sebenarnya Yesus inginkan ialah bahwa para murid Tuhan Yesus tetap harus menjadi satu, dilindungi dari segala kejahatan, serta dikuduskan dalam kebenaran. Ya, jadi apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu sederhana. Ingin mereka, para muridnya tetap menjadi satu, dilindungi dari segala kejahatan, serta dikuduskan di dalam kebenaran. Pesan ini juga harus kita hidupi sebenarnya. Keinginan Tuhan Yesus ini harus kita hidupi, yakni menjalin persatuan antar anggota tubuh Kristus satu sama lain, sesama orang percaya, dan kita perlu tahu bahwa pekerjaan kita itu dilindungi oleh Tuhan dari segala yang jahat. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang terus-menerus berada dalam proses pengudusan tiap-tiap hari, sehingga kita layak untuk mengerjakan tugas panggilan mulia itu. Sehingga kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Artinya, jika sudah dipersatukan di dalam ikatan persatuan orang-orang percaya, ya, ada tugas dan kewajiban bagi kita untuk saling menguatkan satu sama lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika ada saudara kita yang sedang lemah imannya, sedang khawatir dengan situasi yang ada, ya, sedih karena keadaan, maka sudah barang pasti itu sebuah kewajiban juga bagi kita semua untuk saling menguatkan satu sama lain, memberikan motivasi, memberkati dia, dan juga saling menolong. Dan ingatlah sebenarnya kehidupan kita bukanlah sesuatu yang akan baik-baik saja. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang baik-baik saja. Tetapi yang Dia janjikan ialah perlindungan dan penyertaan. Amin. Jadi di dalam bagian firman Tuhan kita tidak akan pernah menemukan bahwa Tuhan mengatakan hidup kita akan baik-baik saja. Hidup ini akan berjalan dengan mulus, dengan lancar. Tidak pernah akan kita ketemukan bagian firman Tuhan ini tersebut di dalam Alkitab. Tetapi yang kita akan temukan di dalam bagian firman Tuhan ini ialah bahwa ada janji Tuhan bahwa Dia akan melindungi dan menyertai kita. Amin. Jadi jaminan bagi kita orang beriman sama seperti pengalaman Tuhan Yesus. Bukan diluputkan dari salib, tetapi dibangkitkan dari kematian. Hidup di bumi ini fana, sementara Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sorga nanti itulah kekekalan yang sesungguhnya. Di sanalah kita akan hidup.
Maka selama kita hidup di bumi, kerjakan terus panggilan kita. Beritakan terus kebenaran firman Tuhan. Identitas kita bawa ke mana saja. Identitas kita sebagai pengikut Kristus, identitas kita sebagai milik Kristus. Dan juga ingatlah bahwa kehidupan kita bukanlah hidup yang mulus, baik-baik saja, tetapi hidup kita pasti akan ada dinamikanya. Ada di atas, ada di bawah, seperti dosen saya kadang-kadang katakan, kadang-kadang hidup kita tuh ada di padang rumput hijau, di mana semuanya baik-baik saja, pemandangannya indah, apa yang kita lihat, apa yang kita jalani indah. Tetapi kadang-kadang hidup kita juga ada di dalam lembah yang suram. Tetapi ingatlah janji Tuhan, Dia melindungi kita dan menyertai kita. Dari semua poin, dari ketiga poin ini, kita melihat bahwa betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Di sana dikatakan, aku memelihara, aku telah menjaga. Dan pendorong dari perikop ini ya adalah ingatlah bahwa perlindungan terus-menerus dari Tuhan Yesus itu akan terus dinikmati dan dirasakan oleh kita. Dan ingatlah, ini juga menjadi bagian kita. Bahwasannya Ia memperhatikan kita, Ia juga menjaga kita. Tuhan Yesus dengan kuasa perlindungannya ada bersama-sama dengan kita. Dan kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Dan inilah kebenarannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dari doa agung Tuhan Yesus ini dalam pasal yang ke-17, Yohanes pasal yang ke-17 yang sudah kita baca, yang kita sudah dengarkan, ini sekaligus juga menunjukkan pada kita adanya kasih dan perhatian dan kepedulian Tuhan Yesus bagi kita semua. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Tetapi ini juga teladan yang harus kita lakukan, ya, yaitu berdoa bagi sesama kita, berdoa bagi pekerjaan Kristus. Saya ingin menutup bagian ini dengan sebuah kisah yang pernah terjadi nyata. Di Jepang itu pernah mereka mengirimkan ikan-ikan bagus dengan pesawat melewati Siberia sampai ke Eropa, melewati Moskow, sampai di Moskow, Rusia. Dan waktu yang ditempuh itu kira-kira sekitar 15 jam. Ya. Jadi ikan itu diangkut di dalam pesawat selama 15 jam. Dan ikan itu di dalam pesawat hanya tenang-tenang saja. Tetapi ketika sampai di Moskow dan dilihat ternyata ikan-ikan itu banyak yang mati selama perjalanan kurang lebih 15 jam itu. Dan akhirnya mereka cari cara lah, ditemukanlah cara. Akhirnya di setiap kurang lebih 50 ekor ikan, di dalam tempat itu ditaruh seekor kepiting. Mengapa? Teorinya seperti ini. Dengan adanya kepiting di dalam tempat-tempat ikan itu, maka ikan-ikan itu akan ketakutan dijepit kepiting. Sehingga mereka tidak akan tenang. Mereka akan tetap terus bergerak dan berenang ke sana kemari. Dan memang benar, pada percobaan yang kedua, pada pengiriman yang kedua, ikan-ikan itu selama kurang lebih 15 jam, kemudian sampai di tempat, dibuka, tidak ada ikan yang mati satupun. Dan inilah cara yang terbaik. Mereka menaruh kepiting untuk membangunkan ikan-ikan itu tetap bisa bergerak. Dari cerita yang singkat dan sederhana ini, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kalaupun di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang tajam, ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang memberatkan kehidupan kita, ingatlah itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tetap bekerja, tetap hidup, tetap menjalankan tugas-tugas kita, tetap bersandar penuh dan meyakini bahwa anugerah Tuhan semata yang bisa menghidupi kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam perjalanan hidup kita kadang ada musuh, ada pengganggu yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Tetapi sebenarnya dipakai Tuhan untuk membangunkan kita dan menyadarkan kita. Dan tentu ada maksud Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Oleh sebab itu, pesan saya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki tahun yang akan datang, menyongsong tahun yang baru, mari kita jangan putus asa, jangan khawatir, dan sekalipun situasi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi ingatlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu mendoakan kita kepada Bapa yang ada di surga. Kadang rencana kita digagalkan Tuhan, agar rencana Tuhan tergenapi
di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutupnya dengan satu bagian firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 8 yang membuktikan Tuhan itu menyertai kita sepanjang hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk mengerti akan karya dan juga penyertaan Tuhan ini, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang khawatir, tidak menjadi orang-orang yang gelisah menghadapi tantangan kehidupan dunia yang ada saat ini. Sekaligus juga kami memohon agar kami mengerti tugas panggilan kami sebagai murid-murid Kristus untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami kepada orang-orang, kepada dunia yang belum mengenalkan kasih-Mu. Dan biarkan kami terus dapat bekerja secara maksimal. Karena kami tahu ada Roh Kudus di dalam diri kami, ada Tuhan Yesus yang terus menyertai kami semua. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah mungkin dalam kehidupannya, sedang menghadapi situasi yang tidak menggembirakan. Tetapi kami tahu situasi itu pun Tuhan pakai untuk menguatkan kami, untuk mempertajam kami, untuk membuat kami semakin mengandalkan Tuhan dan menyadari kebergantungan kami sepenuhnya kepada Tuhan saja. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya.